Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Masriha, izinkan saya pada kesempatan ini untuk memaparkan modul ajar berbasis TIPEK diajarkan pada peserta didik fase E kelas 10 Madrasah Aliyah Darul Mahfudz, tema menghormati orang tua dan guru. Pada kompetensi awal di akhir fase ini diharapkan peserta didik dapat menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat para ulama. Kemudian profil P5-nya berakhlak mulia, bergotong royong, kemandirian, kreativitas, bergaya hidup sehat. PPRA-nya yakni berkeadaban atau ta'adub, keteladanan atau kedua, keseimbangan atau tawazun, kewarganegaraan dan kebangsaan mutuatonah, mengambil jalan tengah atau tawasud, lurus dan tegas atau i'tidal. Untuk sarana dan prasarananya yang digunakan adalah ruang kelas, kemudian alat dan bahannya adalah laptop, kemudian jaringan internet. Adapun materi dan sumber ajarnya bisa berasal dari LMS, modul, kemudian buku, kemudian slide PPT dari guru, dan video pembelajaran. Target peserta didiknya adalah peserta didik reguler fase E kelas 10. Kemudian metode atau model pembelajarannya yang digunakan adalah Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TIPEK. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran berbasis TIPEK ini, peserta didik kelas 10 Madrasah Aliyah Darul Mahfudz dapat menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat para ulama yang baik. Kriteria ketercapaiannya, peserta didik dapat menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat para ulama dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sistematis. Peserta didik dapat menunjukkan hubungan antara keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat para ulama dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sistematis pula. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan manfaat berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat para ulama dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sistematis pula. Untuk pemahaman bermakna, peserta didik kelas 10 Aliyah Darul Mahfudz perlu memahami bahwa menghormati orang tua dan guru itu penting. Peserta didik juga perlu memiliki keterampilan berpikir kritis untuk memahami pentingnya menghormati orang tua. Selain itu, peserta didik perlu memiliki keterampilan berpikir kreatif untuk menerapkan sikap menghormati orang tua dan guru. Terakhir, peserta didik perlu memiliki keterampilan komunikasi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pentingnya menghormati orang tua dan guru. Pertanyaan pemantik, pertama, mengapa kita diwajibkan untuk menghormati orang tua? Apa yang dimaksud dengan birrul walidain dan bagaimana cara mewujudkannya? Bagaimana sikap yang tepat jika orang tua sedang terbaring sakit? Kemudian yang terakhir, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal? Pada langkah-langkah pembelajaran, pertama guru menyiapkan bahan ajar dan perangkatnya. Pada kegiatan pembukaan, melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam, berdoa bersama dengan siswa, kemudian mengecek kehadiran siswa, mengecek kesiapan siswa, kedisiplinan siswa juga, kemudian memberikan apresiasi, mengaitkan materi pelajaran yang lalu dengan mata pelajaran yang akan kita pelajari, kemudian menampilkan video pendek motivasi sebelum memasuki pembelajaran. Selanjutnya, masuk ke kegiatan inti. Saya menampilkan PPT, PowerPoint tentang menghormati orang tua. Berdasarkan feedback, itu ada 3 kriteria yang saya tampilkan. Pertama, berdasarkan pengetahuan konten, memaparkan materi menghormati orang tua, mulai dari dalil dari Al-Quran dan hadis, kemudian keutamaan, serta adab menghormati orang tua secara runut dan jelas. Kedua, berdasarkan pedagogiknya, setelah menjelaskan materi, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk mengarahkan peserta didik berdiskusi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian berdasarkan teknologinya, menjelaskan materi menghormati orang tua melalui tampilan slide PowerPoint agar peserta didik lebih tertarik dan semangat untuk belajar.
Kemudian selanjutnya berdasarkan kelompok diskusi terdiri dari beberapa orang mencatat di poin-poin penting dalam video tersebut. Nah, setelah itu masing-masing kelompok kemudian mempresentasikan di hadapan teman-temannya yang lain. Di pertemuan awal ini, guru menanggapi hasil presentasi pada masing-masing kelompok secara bergiliran. Fokus utamanya adalah mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pembelajaran materi diskusi peserta didik, kemudian persiapan untuk materi kedua diberikan penguatan. Yang pertama, peserta didik diminta untuk membuat video kegiatan-kegiatan di rumahnya yang berhubungan langsung dengan orang tua. Kemudian tugas penguatan yang kedua adalah peserta didik diminta untuk membuatkan satu video yang dalam video tersebut ada 2 adegan. Yang pertama adalah adegan perilaku-perilaku yang dilarang dilakukan kepada orang tua. Kemudian adegan yang kedua adalah perbuatan atau adab atau perilaku yang diperbolehkan untuk dilakukan kepada orang tua. Untuk pedagogical knowledge, apakah memuat tentang materi guru, kemudian membagi peserta didik menjadi kelompok dan berdiskusi? Apakah hanya sampai di situ saja, Mas Heri Susanto? Di pedagogical knowledge ini, setelah guru menayangkan video terkait menghormati orang tua, diawali membagi kelompok, kemudian diberikan tugas untuk memperhatikan video yang ditayangkan, mencatat poin-poin penting yang ada dalam video. Kemudian setelah itu peserta didik mencari, kemudian didiskusikan bersama teman-temannya. Seperti itu. Setelah didiskusikan, kemudian diberikan, nanti di akhir itu diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, secara sistematik dari pedagogical knowledge tentu unsur-unsur yang melingkupi pada pedagogical knowledge itu lengkap ditulis di situ, Mas. Jadi tidak hanya sekadar yang dituliskan di situ, tetapi semua ada rangkaian guru, siswa, materi, metode, media, kemudian ada evaluasi. Siap. Berikut. Untuk pertanyaan pemantik itu ada hormat terhadap orang tua, cara melakukannya, terus bagaimana orang tua itu sakit, kemudian kalau orang tua telah meninggal. Nah, apakah materi-materi itu masuk dalam pokok-pokok yang ada dalam modul ajar ini? Modul saya di bawah itu, di materi itu sudah dijelaskan secara runut, mulai dari dalilnya seperti apa, kemudian Al-Quran dan hadisnya, bagaimana caranya menghormati orang tua, adab terhadap orang tua, kemudian keutamaan menghormati orang tua dan guru. Oke. Berikut. Untuk video yang saudara buat itu merupakan materi pokok atau materi pengembangan? Materi pokoknya, Bu, menghormati orang tua. Oke, materi pokok. Nah, sekarang apakah pada video itu sifatnya teori disampaikan atau dia menggambarkan konten materi? Konten materi, Bu. Konten materi ya, konten materi. Apakah video itu saudara susun sendiri? Saya ambil dari internet, Bu. Oh, oke, ya. Nah, sekarang apakah saudara melakukan pengembangan materi dalam modul ajar ini? Materinya standar, Bu, dasar. Oke. Itu. Misalkan dalam diskusi itu biasanya anak-anak berkembang seperti itu. Oke. Ujian untuk saudara Heri Susanto cukup. Silakan untuk menutup di ujian ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dr. Masfiha. Lebih kurangnya mohon dimaafkan jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.